masalah DP ya, bukan gaji pun semua sudah dibereskan. Terus hari Selasa David pun juga tidak ada latihan, malah sekarang nggak tahu ada tuntutan apa yang tidak jelas. Ya, penyerang Persib Bandung David Da Silva menghilang dari sesi latihan tim dalam beberapa hari terakhir dan absen ketika menghadapi Bayangkara FC. Awalnya David Da Silva dikabarkan izin tidak berlatih karena masalah kesehatan. Namun belakangan terungkap penyebab sebenarnya top skor sementara Liga 1 itu mangkir latihan. David Da Silva dikabarkan memilih mogok berlatih dan bertanding lantaran masalahnya dengan manajemen klub. Hal itu diungkapkan oleh Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar. Umuh menjelaskan bahwa masalah ini diawali dengan masalah uang muka yang belum dibayarkan Persib. Namun Persib sejak Selasa 26 Maret 2024 lalu sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan membayar lunas kepada David Da Silva. Sayangnya ketika sisa uang muka itu sudah diterima David, Umuh mengatakan ex pemain Persebaya Surabaya itu malah menghilang entah kemana dan sulit dihubungi. Umuh pun sangat menyayangkan sikap penyerang asal Brasil itu yang tak memedulikan timnya. Kemarin ada masalah DP ya, uang muka, bukan gaji. Gaji semua sudah selesai, DP yang jadi permasalahan mereka. Ini sudah dibereskan. Selasa David tidak latihan. Sekarang kita gak tahu ada tuntutan apa. Tidak jelas. Saya belum bisa menjelaskan. Saya nunggu dari agen apa yang sebenarnya bikin kekecewaan, ujar Umuh. Umuh berharap David bisa bersikap lebih bijak dan profesional setelah menerima sisa uang muka yang sudah dibayarkan. Jangan sampai sikap tersebut memperburuk hubungan Persib yang kini tengah berprogres secara pesat. Kalau ada masalah ya kita minta maaf. Tapi agen juga tidak boleh ambil keputusan sendiri. Saya rasa ini tidak bijaksana. David latihan tidak. Beritanya gimana? Saya masih mencari jalan bagaimana baiknya tutupnya. Dengan situasi memanas antara manajemen dan David Da Silva, bukan tidak mungkin pemain berinisial DDS tersebut hengkang dari Persib musim depan. Manajemen Persib tentu harus bisa merayu dan menyelesaikan masalah dengan bomber andalannya tersebut untuk bertahan musim depan. Sebab meski usia David Da Silva sudah tidak muda lagi, namun pemain berkepala pelontos ini masih menjadi momok menakutkan untuk pemain bertahan lawan. Seperti diketahui, David Da Silva sejauh ini sudah mengemas 21 gol di musim ini. Patut kita tunggu apakah David Da Silva bertahan atau hengkang musim depan. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha langsung dilarikan ke rumah sakit usai pertandingan menghadapi Bayangkara FC pada Kamis 28 Maret 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Hal itu disebabkan Beckham mengalami cedera cukup serius dan memerlukan penanganan khusus di rumah sakit. Boyan menjelaskan cedera tersebut didapat Beckham setelah mengalami benturan cukup keras dengan pemain Bayangkara FC. Saat benturan tersebut, ia juga menyayangkan akan keputusan wasit Aidil Azmi yang menghiraukan Beckham tergeletak kesakitan dan tidak memberikan peringatan sama sekali kepada pemain lawan. Menurut pengamatannya, benturan tersebut cukup keras sehingga engkel kaki kanan Beckham harus langsung ditangani dokter spesialis. Sayangnya wasit hanya melewatkan insiden tersebut dan tetap melanjutkan pertandingan. Terlebih untuk mendeteksi masalah tersebut, Beckham perlu melakukan pemeriksaan lebih intens dengan alat yang lebih memadai di rumah sakit. Dia langsung pergi ke rumah sakit untuk langsung melakukan pemeriksaan X-ray. Jadi saat dia sudah melakukan X-ray, kita akan tahu mengenai bagaimana kondisinya tutupnya. Sementara itu, Boyan Hodak harus memutar otak jelang menghadapi Persita Tangerang di laga pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 pada 2 April nanti.
Pasalnya, salah seorang pemain andalannya, Ciro Alpes, mengalami cedera cukup serius di laga kontra Bhayangkara FC. Meski sempat melanjutkan pertandingan, dalam beberapa menit nyatanya kondisi Ciro semakin memprihatinkan hingga harus ditarik keluar lapangan. Boyan menjelaskan benturan tersebut rupanya langsung mengenai salah satu bagian otot di kakinya. Dilihat dari bobot cederanya, ia menduga Ciro memerlukan waktu istirahat hingga 5 hari ke depan untuk melakukan pemulihan cedera. Ciro mendapatkan benturan di ototnya, dan ini pada normalnya harus absen hingga 3-5 hari, tergantung orangnya. Dia masih 50-50 untuk laga berikutnya, ujar Boyan kepada awak media. Dengan kondisi tersebut, Boyan menerangkan Ciro sepertinya masih diragukan tampil di laga selanjutnya kontra Persita. Namun ia berharap kondisi Ciro bisa segera pulih karena Persib sangat memerlukan jasa penyerang asal Brasil tersebut. Jika tidak ada hal yang serius, dalam 7-10 hari itu pemain bisa bermain lagi. Jadi masalahnya untuk di laga berikutnya dia bisa main atau tidak tutupnya. Gelandang Persib Bandung Muhammad Adzikri Fadlillah merasa senang karena berhasil mendapatkan kesempatan melakoni debut di pertandingan resmi. Bukan sekedar debut bersama Persib, tetapi itu jadi debut perdana Adzikri di kompetisi Liga 1 atau level senior setelah sekian lama bermain di kelompok usia. Bagi Adzikri, ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan karena laga debutnya tersebut langsung berhadapan dengan pemain berpengalaman asal Belgia, Raja Nainggolan. Sepanjang 63 menit jalannya pertandingan, Adzikri cukup sering melakukan duel dengan Raja Nainggolan karena kesamaan posisi bermain. Namun secara bergantian, Rahmat Irianto juga turut berperan dalam menutup ruang gerak mantan pemain Cagliari dan AS Roma tersebut. Dalam laga tersebut, Adzikri mengakui bahwa Raja Nainggolan merupakan pemain yang hebat dan mampu menjaga keseimbangan di lini tengah. Dalam menghadapi Raja Nainggolan, Muhammad Adzikri merasa butuh ketenangan agar bisa membendung arah serangan yang dimotori Raja. Raja Nainggolan pemain kelas dunia, dan Adzikri sangat bersemangat untuk bertanding melawannya, ujar Adzikri. Tak hanya itu, keberadaan Raja Nainggolan di skuad lawan juga membuatnya semakin terpacu untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Adzikri pun berharap ini akan menjadi bekal berharga bagi masa depannya sebagai pesepak bola profesional. Itu sebuah motivasi buat Adzikri bagaimana bisa menghadapi pemain kaya Raja Nainggolan. Itu pengalaman yang sangat luar biasa buat Adzikri, tutupnya.